Papasan dari Arya. Satu-satunya tamu yang tidak diundang di sini sepertinya hanya aku. Aku tahu. Tapi kalau aku datang bersama suamiku, mungkin itu beda hal lagi jadinya. Aku datang ke rumah ibu mertuaku, bersama Arya yang tetap setia menggandeng tanganku mesra. Langkah kakinya pun begitu pasti, aura Arya yang penuh karisma pun kembali muncul. Pria itu juga sesekali menyapa para tamu undangan yang ada. Arya juga memberitahu diriku siapa-siapa saja tamu undangan itu. Berkat status kakak iparku di sosial media kemarin malam, membuat Arya akhirnya mau datang ke rumahnya sendiri. Malam ini, ada pesta yang Arya tahu jika kedatangannya dan diriku sudah pasti untuk membuat kekacauan. Walau sudah menolak untuk ikut datang, Arya tetaplah Arya. Jika ia sudah bilang A, maka A itulah langkah yang akan ia ambil. Seperti hari ini misalnya. Malam Ma, sapa Arya saat kami sampai di dekat Mama Hilda. Tepat saat Mama berbalik badan, aku dapat melihat jika Mama cukup kaget akan kehadiran kami. Atau mungkin hanya kaget dengan kehadiranku saja. Arya, ucap Mama terkejut. Aku dan Arya tersenyum. Itu hanya sebatas kami formalitas di depan tamu. Tepat saat aku dan Arya ingin menjabat tangan Mama, Kak Arsi juga Mas Tio datang. Arya sudah bilang padaku, untuk pura-pura tidak tahu soal konspirasi Tio pada hubunganku dengan Arya dan tetap biasa saja pada mereka. Jelas aku menuruti apa yang Arya katakan. Aku percayakan apa sudah ia rencanakan. Oh, hai Kak, sapa Arya lagi pada Kak Arsi, lalu beralih pada Mas Tio. Benar-benar seperti tidak terjadi masalah apapun. Aku pun sama. Berjabat tangan pada Mama. Kak Arsi juga pada Mas Tio. Setelahnya Arya menggiringku menjauh. Selama sapaan kami tadi, memang tidak ada jawaban apapun dari Mama dan yang lain. Mungkin bingung juga kenapa kami datang dan seolah tidak terjadi apa-apa. Arya, kamu yakin? Tanyaku berbisik saat Arya dan aku mengambil minuman. Para tamu di sini rata-rata rekan bisnis kah? Entor Arya. Enggak pernah seyakin ini sebelumnya, jawabnya tanpa menolehku. Ia menatap lurus ke depan di mana ada Kak Arsi dan Mas Tio yang kini berbincang dengan para pembisnis besar di depan sana. Aku mengangguk pelan, mengedarkan pandangan ke seluruh ruang. Aku belum tahu maksud diadakan pesta ini. Sederhana tapi mewah, dan anehnya kenapa harus di rumah? Tak lama, aku melihat Mas Tio naik ke atas tangga sambil memberi pengumuman. Pria itu tersenyum dengan hangat di depan sana, meminta perhatian kami untuk melihat ke arahnya. Karena itu juga Arya merangkul pinggangku dan melihat ke arahnya. Kita lihat pertunjukan setelah ini. Sayang, bisik Arya pelan. Aku hanya diam, mendengar sambutan yang Mas Tio berikan. Tak lama, Mas Tio memanggil Mama juga Kak Arsi tapi tidak dengan Arya. Tapi suamiku itu malah tertawa kecil saja. Kemudian setelah Mama dan Kak Arsi ikut bergabung di depan, kali ini ada perempuan muda yang maju, namanya Anggun. Perkenalkan, calon adik ipar kami Anggun, ucap Mas Tio yang makin membuat Arya mengulas senyum miring. Iya, perempuan itu yang semalam ada di status Kak Arsi. Mereka sedang ada di butik, sedang melihat-lihat gaun pengantin. Semua diam, kecuali Arya yang menepuk tangannya kuat beberapa kali hingga pusat perhatian kini ada pada aku dan juga Arya. Arya meraih tanganku, membawaku ikut serta ke depan lalu berhenti di ujung tangga di mana ada keluarga Arya semua di sana. Pria itu menatap Mas Tio lama kemudian wanita yang kini ada di sebelah Mas Tio, berbalik badan lalu menatap semua pada tamu. Calon mempelai pria, katanya dengan lantang lalu menunduk memberi hormat.
Arya, tegur Kak Arsi membuat Arya berbalik badan dan menatap Kak Arsi dengan senyum. Kenapa Kak? Bukankah aku dan Gia juga mempelai? Tanya Arya yang lebih seperti mengejek kakaknya sendiri. Mama membuang muka, memijat pelipisnya karena aku yakin beliau malu dengan apa yang Arya lakukan kini. Arya sudah. Ayo kita pergi. Bisikku tapi Arya malah menatapku tak terima. Kenapa harus pergi sayang? Dulu saat aku dan kamu menikah, tidak ada acara perkenalan begini sebelum pernikahan. Hanya ada saat resepsi saja. Itu pun cukup Arya. Sudah yuk kita menyingkir dulu, bisikku lagi tadi Arya menolak. Pria itu kini kembali menatap para tamu, memasukkan kedua tangannya ke saku celananya lalu menarik napas panjang sebelum ia bicara. Perhatian semuanya, saya Arya Bramasta. Saya yakin kalian pun sudah tahu bahwa saya siapa. Dan di sini, saya pun kembali ingin memberitahu status saya apa. Tepat saat hari ini, saya melepas semua yang ada pada diri saya, melepas semua jabatan hingga hak yang saya punya dari keluarga Bramasta untuk saya. Arya menatapku, meraih tanganku lalu tersenyum sangat manis. Pria itu kemudian menarikku makin dekat kemudian memperkenalkan aku sekali lagi di depan dunia. Iya, dunianya yang dulu. Kenapa dulu? Karena setelah ini, dunia Arya tak lagi ada di lingkung mereka. Dia, perempuan yang kalian kenal sebagai istri saya akan kenalkan. Dia bukan wanita baik-baik. Betul, dulunya. Tapi hari ini, dia sudah jadi istri saya. Saya pun bukan pria baik, dan sepertinya itu yang membuat kami cocok. Tapi keluarga kami tidak setuju akan hal itu. Maka dari itu saya melakukan ini. Pelepasan jabatan hingga hak itu apa ada hubungannya dengan istri saya ini? Ya, ada. Tegas saya katakan, ada. Tapi satu hal, istri saya tidak pernah mencari harta yang saya punya. Itu kenapa saat saya melepas semuanya, tapi dia tidak akan saya lepas. Arya kini berbalik, menatap Mama dan semua keluarganya. Dan untuk Mama serta semuanya, Arya mengembalikan semua yang pernah Arya punya yang bukan dari hasil kerja Arya, ucapnya dengan menekankan kata bukan. Arya mulai mengeluarkan kunci mobilnya. Jam tangan yang ia pakai juga cincin pernikahan yang diberikan Mama untuk kami waktu itu. Aku pun sama. Ini sudah di arahan Arya saat kami ada di apartemen. Dan memang hanya barang-barang yang ingin Arya kembalikan saja yang kami pakai kemudian semua diletakkan di atas meja. Semua ini sekarang Arya kembalikan pada Mama. Dan untuk jabatan, ada Mas Tio yang bisa gantiin Arya. Jangan gila kamu, Arya, sentak Kak Arsi tak suka saat ia turun dan ada di depan kami. Arya menunduk dan menggeleng. Kekehan kecil juga Arya keluarkan saat Kak Arsi coba memakaikan jam tangan yang tadi Arya lepas. Percuma Kak, Arya gak akan pakai itu lagi. Kamu mau miskin? Tanya Kak Arsi yang hendak menangis. Bahkan Mama sudah menangis sejak tadi aku pun sama. Demi apa? Aku sangat-sangat merasa berdosa dengan apa yang kami lakukan. Tapi ini sudah jadi keputusan Arya. Arya memegangi pundak Kak Arsi, menatap kakaknya yang kini bahkan sudah menangis. Yang penting bukan kakak yang menderita. Oke? Aku dan Gia bahkan tidak masalah harus bangun semua dari awal. Kami bisa, katanya lembut pada Kak Arsi. Kali ini Arya beralih pada Mas Tio, menatap pria itu remeh. Aku tak tahu masalah pribadi apa yang dua pria itu punya. Hanya saja yang aku lihat, mereka cukup berjarak. Selamat untuk jabatannya, dan selamat untuk pernikahan Dio. Ucap Arya menjabat tangan Mas Tio kemudian memeluk pria itu ala pria.
Dio itu adiknya Mas Tio, calonnya Anggun yang entah di mana pria itu sekarang. Aku dapat melihat Arya berbisik, tapi aku tidak dengar apa yang mereka bicarakan. Setelahnya, Arya menunduk pada Mama yang tidak mau menatap kami, begitu juga para tamu yang sejak tadi berbisik membicarakan kami. Pada Kak Arsy, Arya sempat memeluknya dan menciumi puncak kepala kakaknya. Setelah semua itu selesai, Arya dengan senyum di wajahnya mulai kembali menggandengku, membawaku keluar tanpa beban meninggalkan kediaman mamanya. Teriakan Kak Arsy yang memanggilku dan Arya, sekuat mungkin Arya dan aku tidak mendengarnya. Bahkan saat aku ingin berbalik, Arya menahan tanganku dan menggeleng memberiku peringatan. Tapi please, ini sudah sulit, jangan tambah dibuat sulit sayang, lirihnya yang hanya bisa aku angguki kepala. Dan tepat di depan rumah Mama, ada satu mobil tua menunggu. Saat semakin dekat, aku tahu itu Bams yang sudah siap di depan rumah. Selamat bro, ucap Bams pada Arya. Make you feel